Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, masih dalam rangka ulang tahun Teknik Lingkungan ke-60 ya, yang puncaknya dirayakan 2 minggu lalu, begitu ya. Dalam semester ini kita ada kuliah Kapital Selekta dengan mengangkat tema besarnya adalah tantangan dan tantangan terutama ya, tantangan untuk alumni teknik lingkungan dan mahasiswa teknik lingkungan menghadapi industri atau teknologi 4.0 gitu ya. Jadi sejauh ini sudah ada 6 pembicara dan ini pembicara yang ke-7 sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Iman Utomo. Mas Iman ini masuk sebagai mahasiswa angkatan 2002 ya. Iya Mbak, saya 2002, tapi kalau ngakunya 2000 tua biasanya. Ya, ini masuk sebagai mahasiswa pada saat saya masih jadi asmik nih, asmik yang lucu-lucu gitu ya, lugu-lugu gitu. Nah, mungkin Mas Iman manggil saya Mbak gitu ya. Mohon maaf Mbak Mei, kebiasaan. That's okay. Ya. Jadi saya izin ini mau menyampaikan share screen dulu. Ini mau yang dikeluarin ya, yang mana? Ini kira-kira Mbak kurikulum Andri kita boleh di stop dulu aja share screen-nya. Silakan Mbak Mei. Mas Iman ngirim saya ada 2 share screen ya. Yang pertama bentuknya seperti ini nih. Iya, betul Mbak Mei. Kalau gitu ya, ini yang nanti seriusnya biar Pak Iman sendiri yang ngobrol ya, yang ceritakan ya. Jadi saat ini statusnya adalah melatih tukang sedot WC ini ya, ya. Beliau mewakili USAID iOS Tangguh. Betul Mbak Mei, sekarang ya. Di iOS Tangguh, USAID iOS Tangguh. Betul, dan beliau ini angkatan 2002 gitu ya. Betul. Dan punya banyak sekali pengalaman sebenarnya ya. Ini pengalamannya kalau dijadikan bahasa populer maka bentuknya seperti ini. Oke. Ini yang satu lagi saya malah kok jadi hilang ya. Oke. Dan ini adalah CV seriusnya gitu ya. CV seriusnya ya. Di posisi terakhir adalah di USAID iOS gitu ya. Dan sebelumnya punya banyak pengalaman nih terutama di bidang sanitasi ya. Sanitasi, fecal sludge, solid waste dan climate resilience. Jadi itu sebenarnya saya juga masuk ke bidang air limbah bukan pilihan pertama sih Mbak Mei. Tapi karena memang dibantu oleh relasi yang sangat generous waktu itu, akhirnya saya bisa masuk ke bidang air limbah, ke sanitasi, dan cukup betah di sini sampai sekian tahun masih tetap bekerja di bidang yang sama jadinya. Oke. Ya, jadi demikianlah ya, nanti mungkin sambil cerita nih Mas Iman dengan pengalamannya dan materinya. Ya, ini yang berkaitan dengan pengolahan lumpur tinja gitu ya. Ini apa hubungannya nih industri 4.0 gitu ya dengan pengolahan atau pengelolaan lumpur tinja nih. Kita juga sama-sama ingin mendengar cerita dari Mas Iman Utomo. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih Mbak Mei. Sekali lagi saya ucapkan teman-teman. Mbak Andri boleh minta dibantu share screen-nya. Sekali lagi teman-teman kalau mau masuk langsung ke menti.com-nya, nomornya ini 43494789. Saya sekalian tulis juga di chat ya, supaya nanti kalau ada yang datangnya belakangan bisa gabung, karena sekalian nanti akan ada games yang juga bisa diakses dari link ini. Oke.
Kita lanjut ke slide berikutnya, Mbak Ati. Jadi judulnya yang diminta untuk dibawakan oleh Mbak Mei hari ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan konteks industri 4.0. Semalam waktu poster yang sangat mencengangkan itu masuk di WhatsApp grup angkatan saya, gitu, ada teman yang nanya 4.0 maksudnya apa ya? Tapi saya juga jujur untuk mencoba mencari jawabannya ini butuh waktu beberapa lama juga sampai, oh ya sepertinya ini yang kelihatannya mendekati. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang punya pendapat atau masukan lebih baik, jangan ragu-ragu ya, silakan saja. Mungkin sekalian saya juga belajar, jadi bisa. Eh, jadi saya sekarang bekerja di USAID IWAS Tangguh. Kalau sebelumnya di CV itu dituliskan USAID IWAS Plus atau di poster juga ada WSP World Bank, itu karena dahulu memang bekerja di situ, tapi sekarang aktifnya sudah di sini, di program USAID IWAS Tangguh. Boleh lanjut lagi, Mbak Andri? Jadi bagian-bagian paparan hari ini sebenarnya hanya 6 saja. Cuma mungkin agak kurang konsisten nanti dari nomor slide-nya karena ada yang bertambah juga dengan kemarin itu saya tambahin beberapa slide video dan slide foto juga. Jadi dari 6 bagian ini kita akan mulai dari perkenalan. Tadi Mbak Mei sudah menyampaikan bagian introduksi personal saya, lalu nanti dilanjutkan juga saya akan mengenalkan IWAS Tangguh itu apa. Lalu bagian kedua sama-sama nanti kita lihat ya, mungkin harapan saya kenapa sih sanitasi ini perlu diurus gitu. Dan bagian ketiga sedikit flashback terkait yang 60 tahun PLITB. Saya mungkin gabungnya kan baru 20 tahun yang lalu ya, jadi saya baru tahu sepertiga perjalanannya saja gitu, dan itu sudah di ujung. Nanti mungkin kalau misalnya ada rekan-rekan yang bisa melengkapi juga silakan. Lalu bagian berikutnya nanti ada interpretasi terminologi 4.0-nya seperti apa, termasuk ada juga di selanjutnya upaya yang dilakukan saat ini dan pendekatan ke depannya seperti apa. Minta tolong Mbak Andri, next slide. Oke, profil pemapar, lanjut lagi. Kalau tadi yang gambarnya Batman ya, kalau yang ini gambarnya Amogus. Jadi itu ceritanya saya lagi ditendang dari pesawat di Among Us gitu. Jadinya astronot seperti ini. Saya mulai lagi-lagi waktu gabung jadi di sektor air limbah ini dari posisi di Sekretariat Pokja Air Minum Penyihatan Lingkungan. Waktu itu ada satu orang teman yang berbaik hati mau memberi saya kesempatan untuk masuk ke bidang ini. Lalu kemudian dari situ jadi berkembang minatnya juga untuk ya lagi-lagi ini mencoba hal-hal yang baru ya. Jadi selain nyiapin surat, presentasi, kuis dan lain-lain, kadang-kadang juga jadi IO gitu. Karena bosan, lalu saya pergi ke Kupang waktu itu belajar untuk jadi fasilitator di sana. Lalu berikutnya kembali lagi ke Jakarta, ada teman yang lain lagi ngajakin belajar bikin board game, itu juga kita sempat praktekkan untuk waktu itu ada sesi di lapangan untuk mengenal opsi-opsi teknologi air limbah. Saya kenalkan ke teman-teman di Kupang dan Belu. Lalu berikutnya saya jadi ceritanya perpanjangan tangan untuk mencari CV kalau ada tenaga ahli dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh konsultan-konsultan yang memang sedang dapat proyek tentang air limbah, air minum atau sampah. Dan berikutnya dapat kesempatan yang lain dari senior yang berbeda lagi untuk masuk ke bidang sampah, pengelolaan sampah. Dan di sini juga belajar banyak, jadi bisa membandingkan antara dua bidang yang sebenarnya sangat erat antara sampah dan air limbah, tapi juga mungkin ada perbedaan juga di antara keduanya. Dan berikutnya itu masih lanjut antara air limbah, sampah, sampai kemudian terakhir saya sempat membantu senior yang lain lagi untuk proyek di Jawa Timur sebelum kembali lagi ke Jakarta untuk
bergabung di iWAS Plus waktu itu, dan ya sudah selesai iWAS Plus-nya. Jadi waktu kemarin selesai, sebenarnya agak ada jeda, tapi kemudian di iOS Tangguh ini mulai dengan posisi yang agak berbeda. Kalau sebelumnya di Vehicle Sludge Management, sekarang posisinya di Sanitation Resilience. Jadi agak berbau climate change ya, walaupun tidak total mengarah ke sana. Silakan Mbak Andri. Oh, satu lagi. Kalau tadi ada yang mencermati angka-angkanya di situ, itu angka masuk, angka keluar, sama angka IP. Silakan. Kalau profil iOS Tangguhnya, silakan Mbak. Kita ada 3 tujuan utama, maaf, ada tujuan utamanya, bisa dibaca seperti ini, dan di sini juga yang digarisbawahi untuk di objektif saya itu paling tidak 1 juta orang mendapatkan akses sanitasi aman. 1 juta orang ini kalau dibandingin dengan KK berarti setara dengan 250.000 kepala keluarga, dan ini sebenarnya jumlahnya nggak bisa dibilang sedikit, tapi untuk mencapai ke sana juga ternyata akan butuh effort yang sangat banyak gitu. Lanjut lagi, daerah dampingan iWAS Plus kurang lebih seperti ini, ada 38, iWAS Tangguh, daerah dampingannya sekarang ada 38 kota kabupaten tersebar di 8 provinsi. Hari ini di saat yang sama teman-teman di Jawa Barat sedang finalisasi rencana kerja tahunan untuk pendampingan di 2022-2023, dan sekarang dari lokasi dampingan yang baru yang sebelumnya tidak termasuk dampingan ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Silakan Mbak Andri. Oke, nah itu tadi perkenalannya baru tentang saya dan institusi. Harapan saya kita sama-sama sudah bisa online ya di Menti. Sekali lagi teman-teman silakan masuk ke menti.com, lalu masukkan kodenya 43494789. Kita mau coba masuk ke challenge-nya untuk interaktif di sini. Silakan Mbak Adri. Oke, saya tahu yang hadir hari ini mungkin bukan cuma anak-anak kos dari Bandung, tapi juga ada teman-teman alumni. Tapi juga kalaupun misalnya teman-teman kos di Bandung, saya yakin kan nggak semuanya juga warga Bandung ya. Tolong dituliskan kira-kira domisili mana aslinya gitu. Asalnya boleh, atau mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di mana selama tahun-tahun ini. Oke, ada yang jawab di Cimahi, Palembang, Depok, Tangsel, ada juga Tangsel ya rupanya, dan Pekanbaru. Oke, ini pertanyaannya mendasar tapi sebenarnya cukup penting, jadi silakan diisi saja, jangan ragu-ragu, sebanyak mungkin diisinya. Ini kalau ada teman-teman yang penggemar drakor di sebelah kiri ini, saya pilih gambarnya hometown Caca supaya mirip-mirip dengan kota domisili atau kota asalnya apa. Silakan Mbak Andri di slide berikutnya. Oke, pertanyaan pertama. Biasanya kalau untuk interaksi santai saya akan tanya tentang apakah teman-teman lebih prefer toilet duduk atau toilet jongkok. Nah, sekarang saya ingin tanya yang agak lebih advance. Kalau kita punya keleluasaan nih untuk pilih di antara 2 toilet ini, kira-kira yang mana yang akan lebih memenuhi preferensi kita? Apakah yang tipenya smart toilet itu yang lengkap dengan fitur-fitur canggih, mungkin kalau misalnya kita masuk kamar mandi bisa kebuka sendiri gitu ya, atau ada night vision-nya supaya bisa kelihatan dalam gelap, jadi membidiknya nggak susah gitu, dan ada juga penghangat atau remote dan lain sebagainya, atau ada juga di sebelah kanannya tipe yang lebih environmental friendly, yang sekarang tipe-tipenya mungkin memang bisa mengolah buangan
untuk kemudian langsung menjadi byproduct tertentu. Oke, sudah menjawab teman-teman sekitar 19 orang. Nggak apa-apa, kalau memang nanti belum jawab, bisa lanjut lagi sendiri, nggak apa-apa, pace-nya kita akan sesuaikan. Silakan Mbak Andri ke slide berikutnya. Oh, oke, ini pertanyaan yang mulai pertanyaan kuis. Jadi silakan teman-teman diisi mungkin nama dan angkatannya, atau nama TL atau real mungkin kalau yang masih aktif menjadi mahasiswa, supaya nanti nggak salah gitu posisinya, siapa nih yang di atas, siapa yang di bawah gitu. Oke, kita sudah mulai berkumpul, udah lebih dari 15 peserta. Silakan Mbak Andri dipencet di pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama. Layanan lumpur tinja terjadwal atau sudut WC perlu dilakukan untuk pilihan jawaban berikut. Kecuali, silakan pilih yang mana jawabannya. Kita punya waktu 45 detik. Oh, sudah ada jawaban yang masuk. Oke, jadi di sini ada yang menjawab toilet dari film The Martian. Ternyata cukup populer juga ya, 12 orang tahu tentang ini. Baiklah. Kenapa ya nggak perlu dilakukan? Oke, ya jadi ini sebenarnya pertanyaan utama, pertanyaan pembuka yang biasanya diajukan oleh eh, ya semua kalangan lah. Jadi waktu saya pertama kali masuk ke bidang ini, setiap kali atasan saya presentasi, beliau selalu bilang gitu, kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa sih kita nggak perlu atau kenapa sih kita perlu sudut WC? Gitu. Apakah ada sih toilet yang nggak perlu disedot? Gitu. Jawabannya selalu seperti ini, toilet NASA atau setelah versi berikutnya ya toilet The Martian, karena ternyata ada yang berbeda antara konsepnya toilet NASA sama konsepnya toilet The Martian itu. Jadi nanti teman-teman kalau mau di googling sendiri, saya juga baru tahu nih kemarin ternyata ada perbedaannya antara yang toilet di antariksa pada umumnya yang sekarang masih digunakan dan toilet yang masih mungkin dikembangkan di masa depan. Iya, jadi ini pertanyaan kecuali ya, jadi hanya untuk 2 jenis toilet ini saja yang nggak perlu disedot. Yang termasuk toilet atau tangki septik di rumah saya itu masih tetap perlu disedot. Oke. Boleh ke pertanyaan. Oke, ini untuk teman yang mungkin penggemar anime, kira-kira kalau misalnya ada survei LLTT di Konoha, berdasarkan lokasi tangki septik di rumah, tangki septiknya ada di mana ya? Apakah termasuk tim Gara, di Pot dan sebagainya, atau di tim Wanda? Wanda tahu ya, udah lupa sekarang di mana posisinya gitu. Oke, kebanyakan sih jawabnya di depan ya. Nah, ini sebenarnya cukup penting nih positioning dari tangki septik karena memang untuk layanan lumpur tinja terjadwal atau layanan sedot WC pada umumnya, kalau misalnya dilakukan penyedotan, menempatkan tangki septik di depan rumah itu ternyata lebih memudahkan karena selain memang jaraknya yang lebih dekat dari jalan utama atau jalan akses, itu juga akan membantu supaya petugas tidak kesulitan dalam menjangkau dan mungkin juga lebih mudah dibersihkan nanti. Kebanyakan tapi teman-teman yang memang rumahnya mungkin belum tahu posisi tangki septiknya di mana pada saat melakukan permintaan layanan lumpur tinja nanti biasanya akan membutuhkan juga untuk dibantu dari tim sedotnya, armada truk tinjanya untuk membuatkan semacam lubang sedotnya. Sebenarnya ini krusial gitu, tapi kebanyakan memang berdasarkan kebiasaan di Indonesia itu tangki septik tidak selalu punya lubang sedot.
Padahal kalau sesuai dengan SNI, setidaknya selain lubang sedot masih perlu juga ada misalnya lubang hawa begitu, dan beberapa kelengkapan lain yang memang dibutuhkan dalam perangkat tangki septik sebagai bagian dari subkomponen sistem pengolahan setempat. Oke, jadi paling banyak di carport. Silakan Mbak Adri di berikutnya. Oh, ini pertanyaan benar atau bohong. Dari 4 pernyataan berikut, kira-kira menurut teman-teman yang mana yang merupakan pernyataan yang benar dan mana yang merupakan pernyataan yang tidak benar? Silakan. Pertanyaan pertama itu mengenai konten lokal yang populer di YouTube untuk tangki septik. Apakah benar konten yang terpopuler itu adalah konten edukasi mengenai pembuatan tangki septik yang sifatnya tidak akan pernah penuh dan selalu awet? Lalu bagian kedua adalah apakah tipe rumah tangga yang menjadi pelanggan layanan lumpur tinja terjadwal itu adalah lebih banyak dari segmentasi pelanggan yang acuh dan pasrah. Acuh di sini maksudnya ya saya tidak merasa membutuhkan disedot karena buat saya misalnya air minum saya sudah menggunakan air minum perpipaan atau air minum dalam kemasan. Jadi kalaupun misalnya terjadi apa-apa dengan tangki septik saya tidak merasa itu perlu disedot. Itu acuh. Kalau pasrah, golongannya yang kurang lebih bilangnya begini. Sebenarnya saya tahu itu berbahaya, tapi saya merasa saya tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Jadi saya butuh bantuan dari pemerintah atau saya mungkin perlu melakukan ini tapi saya tidak bisa melakukannya sendiri. Itu yang golongan pasrah. Lalu pertanyaan ketiga tentang yang paling banyak dikemukakan sebagai alasan jarang menggunakan layanan sedot WC atau layanan lumpur tinja adalah karena harganya mahal. Di sini ini mengacu kepada harga layanan lumpur tinja terjadwal dari penyedia jasa swasta yang kebanyakan memang sifatnya getok harga gitu, atau nembak harga duluan. Dan yang keempat itu adalah pertanyaan tentang apakah pengelolaan limbah air domestik tidak diminati oleh Perumda Air Minum sebagai pengelola sektor air minum karena pelanggannya sedikit dan dianggap tidak menguntungkan. Oke, kita sudah punya jawabannya di sini. Ini kayaknya yang menjawab untuk pertanyaan pertama 11 sama 9. Mbak Andri boleh minta tolong dibantu untuk dimunculkan jawaban aslinya? Pencet enter sekali. Boleh dipencet enternya Mbak Andri? Oke. Jadi jawaban yang benar, sudah kelihatan itu sebenarnya ya. Tanda stripnya cuma saya aja yang nggak lihat tadi. Tanda centang ada di pertanyaan yang benar berarti pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua. Karena pernyataan pertama untuk konten lokal yang terpopuler di YouTube itu memang saat ini konten edukasi yang isinya tentang mengajar tukang-tukang mungkin ya atau orang-orang yang mencari informasi tentang bagaimana membuat tangki septik itu sebenarnya membuat tangki septiknya jadi tidak berdasarkan apa ya logical sense yang tentang penggunanya berapa orang atau apakah pengguna ini berapa banyak yang menghasilkan tinjanya selama periode tertentu, tapi berdasarkan pokoknya ketersediaan ruangnya cuma segini, jadi harus cukup ruangnya dan kalau bisa jangan sampai sering-sering disedot. Nah itu konten utamanya. Silakan dicek sendiri kalau nggak salah kemarin masih 1,1 juta. Bahkan dibandingkan dengan konten-konten yang disiapkan oleh USAID IOS Tangguh di air sanitasi itu juga masih lebih tinggi. Dan di pernyataan kedua ini berdasarkan hasil survei yang dibantu oleh Mark Plus waktu itu. Jadi kita membuat riset mengenai pemasaran layanan lumpur tinja terjadwal dan memang kombinasi keduanya ini yang paling banyak. Selain dua golongan ini masih ada golongan yang idealis, namanya dikategorikan desanitarian, jadi dianggap bahwa peduli sekali dengan
lingkungan dan peduli dengan kesehatannya, dan satu lagi golongan yang memang sifatnya sudah punya kesadaran gitu. Jadi lagi-lagi dua ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan segmentasi masyarakat pada umumnya yang memang masih lebih bersikap acuh dan pasrah terhadap kebutuhan dari layanan bekerja terjadwal. Nah, bagian ketiga, alasan utamanya bukan karena WC, bukan karena tarifnya mahal gitu, karena ada sebenarnya layanan-layanan resmi dengan tarif yang lebih terjangkau, tapi tetap juga tidak diminati karena alasan utamanya orang hanya menedot ketika tangki septiknya penuh. Jadi kalau nggak penuh, nggak ada permintaan sedot. Itu kenapa pernyataan ketiga salah. Dan pernyataan keempat, belakangan kami baru tahu ini karena dari pembelajaran di Medan dan dari Surakarta misalnya, untuk operatornya yang kebetulan memang dikelola oleh air limbahnya dikelola oleh Perumda Air Minum, ternyata dianggap menguntungkan, dan belakangan ada tren yang kemudian berkembang di mana perumda-perumda air minum ini mulai menumbuhkan minatnya untuk juga mengelola air limbah atau mengurusi urusan pengelolaan air limbah selain urusan pengelolaan air minum. Silakan Mbak Andri di slide berikutnya. Kita punya pertanyaan kuis lagi, kuis yang kedua. Silakan Mbak di enter. Iya, ini jadi pertanyaannya. Tolong tuliskan kira-kira kenapa sih perlu mengurus sanitasi? Dari common sense atau dari logika masing-masing, kira-kira kenapa sanitasi ini perlu menjadi perhatian kita? Gitu. Sebelumnya air minum, ya memang jadi perhatian semua orang. Lalu sampah, lalu ada climate change. Kenapa sanitasi tidak? Kurang lebih begitu. Ada teman-teman yang sudah menjawab mungkin? Oh oke, ada yang menjawab mengenai, oke. Sayang sekali tadi nggak terlalu kelihatan jelas ya. Oke, sebenarnya tidak salah ya, tapi di sini saya tuliskan 3 alasan utama itu ya. Modelnya ada kerugian akibat sanitasi buruk, kesehatan ini termasuk juga seperti itu. Mestinya saya masukin kesehatan sebagai salah satu kata kunci yang benar nih kayaknya. Yang kedua stunting, isu stunting sekarang jadinya menjadi jalan yang masuk yang membuka lebih banyak pintu atau awareness masyarakat atas isu pengelolaan air limbah atau sanitasi. Dan yang ketiga, yang digaungkan dari zaman saya baru masuk sektor ini adalah karena sanitasi bukan lagi urusan pribadi, tapi sudah menjadi urusan bersama atau urusan publik. Nah, di urusan publik inilah dengan perubahan dari urusan pribadi ke urusan bersama, negara semestinya hadir. Gitu. Jadi kalau sebelumnya mungkin ada yang pernah mengikuti debat di Twitter, ada salah satu alumni juga yang bicara tentang itu, ya kami kira memang pendapatnya sama, bahwa kita mencoba untuk mengemukakan pengelolaan sanitasi ini perlu mendapat perhatian lebih. Gitu. Terima kasih teman-teman jawabannya. Oke, kita lanjut lagi Mbak Andi ke slide berikutnya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Silakan tebak berapa jumlah kota kabupaten di Indonesia yang sudah punya bangunan IPLT. Jadi yang sudah punya bangunan saja. Jadi kita nggak ngitung apakah bangunannya ini sifatnya operasional atau mungkin sedang mengalami kerusakan atau seperti apa. Hanya yang sudah punya bangunannya saja tuh. Oh, ada yang menjawab hampir mencapai 500 tuh. Di situ ada di sebelah kanan. Lalu ada yang cukup banyak juga menjawab di angka 250-an sepertinya, atau sedikit lebih tinggi dari 250. Silakan Mbak Andri ditunjukkan jawaban yang benar apa. Jawabannya 300. Ini ada marginnya sedikit karena saat pertanyaannya dibuat saya menggunakan data acuan dari data Monevet teman-teman di Kementerian PUPR. Di situ disebutkan ada 299 kota kabupaten yang memiliki bangunan IPLT. Tapi bangunan IPLT-nya ada kemungkinan tidak hanya satu, ada yang sudah pernah punya bangunan lebih dari satu, sudah mengalami kerusakan mungkin, atau
saat ini bisa jadi juga sedang tidak beroperasi secara penuh. Satu pertanyaan lagi mungkin untuk sesi yang ini, silakan Mbak Andri. Silakan teman-teman tolong ditebak jumlah lembaga pengelola air limbah se-Indonesia kira-kira ada berapa. Nah, di sini sudah dibuatkan alat bantunya dengan grafik. Ada 514 kota kabupaten, lalu kira-kira ada berapa di situ jumlah pengelola air limbah domestik se-Indonesia. Jadi dalam bentuk tidak hanya berupa UPTD, tapi juga ada Perumda, ada juga BLU, UPTD, PPK, BLUD, dan mungkin masih ada juga yang dalam berbentuk dinas. Oke, jawaban yang betul apa Mbak Andri? 104. Ya, kalau dari data-data di PU itu kalau nggak salah angkanya 103 persisnya, dengan jumlah UPTD sebanyak 79 UPTD. Memang tidak semua kota kabupaten sudah memiliki lembaga pengelola air limbah domestik. Jadi di sini konsep yang kita perkenalkan adalah pemisahan fungsi antara operator dan regulator. Nah, ini juga ada kaitannya nanti dengan 1.0 atau 2.0 dan selanjutnya yang nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Silakan Mbak Andri. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi ya rupanya, maaf. Saya keliru nih kayaknya. Silakan Mbak. Oke, di setiap kesempatan melatih mengenai layanan lumpur tinja terjadwal, baik itu materinya dibawakan oleh saya sendiri atau rekan-rekan yang lain di iOS Plus atau di iOS Tangguh, di sini selalu ada pertanyaan utama yang diajukan berulang-ulang. Nah, kira-kira di antara ketiga pertanyaan ini, pertanyaan mana yang menurut teman-teman memang selalu ditanyakan oleh para peserta pelatihan? Apakah pertanyaan tentang kiat mengenai menyedot WC di daerah padat yang susah diakses, atau tentang apakah karena kesulitan bentuknya masih cubluk, atau udah dilihatin jawabannya, mohon maaf. Di sini jawabannya betul. Jadi memang pertanyaan utama semua masih bicara tentang karena semua pada pakai cubluk, jadi permintaan penyedotan sedikit sekali gitu. Bagaimana caranya supaya orang-orang mau beralih dari cubluk ke tangki septik atau setidaknya beralih mau disedot? Ini pertanyaan yang juga dialami oleh teman-teman di kota-kota yang baru saja mulai melakukan LLTT atau kota-kota yang sudah lebih established gitu. Semuanya mengalami hal yang sama, baik yang baru mengandalkan permintaan dari panggilan atau dari penjadwalan, karena walaupun sudah ada penjadwalan ternyata tidak menjamin bahwa tangki septik atau rumah tangga yang sudah dilakukan survei sebelumnya itu sudah siap disedot atau ternyata benar-benar tangki septik bentuknya. Karena ingat lagi-lagi teman-teman, tangki septik ini ada di bawah tanah, jadi kita nggak bisa lihat bentuknya seperti apa. Ya, memang kita bisa uji dengan metode-metode sederhana saja, tapi tetap saja tidak mudah untuk mengidentifikasi apakah ini cubluk atau tangki septik atau tangki septik tidak kedap. Jadi memang pertanyaan ini yang paling banyak diajukan oleh teman-teman peserta pelatihan yang sudah lebih dulu mengalami kendala dalam melakukan penyedotan lumpur tinja. Oke. Baik, lanjut lagi Mbak Andri. Ini ada leaderboard-nya. Oke, yang paling tinggi sementara ada Love Side, dan yang paling cepat, yang kedua ada Lukas, yang ketiga ada Audia. Terima kasih teman-teman. Kita kasih tepuk tangan. Oke, jadi kita selesai dulu di sesi interaksi ini, dan saya akan masuk ke bagian mengenai introduksi 4.0-nya seperti apa. Silakan Mbak Andri. Terima kasih. Maaf. Sebelum itu rupanya ada lanjutan dari pertanyaan tadi, kenapa ngurusin sanitasi gitu. Oke, kalau teman-teman sudah lebih banyak terpapar tentang informasi mengenai air limbah, sebenarnya campaign-campaign yang dilakukan selama ini bukan campaign-campaign yang
dilakukan tanpa dasar. Semuanya dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cermat. Tapi memang mungkin ada beberapa pendekatan nih yang di sini yang kemudian biasa kemudian disalahartikan itu. Misalnya ketika menyampaikan fakta-fakta mengenai sanitasi buruk, kemudian itu juga ada sebagian yang mengatakan bahwa itu kok tipenya fear mongering ya atau menjual ketakutan gitu. Ini terbukti kejadiannya ada juga contohnya pada tahun 2013 salah satu brand besar waktu itu memberikan campaign mengenai kondisi sanitasi buruk di salah satu daerah di Indonesia Tengah. Lalu kemudian oleh masyarakat setempat dan juga oleh netizen itu juga mengalami banyak kritik dan masukan karena dianggap menjual kemiskinan atau memberikan pemahaman yang keliru mengenai masalah yang dihadapi di lokasi tersebut mengenai sanitasi buruk. Jadi fakta-fakta kadang-kadang memang tidak semudah itu untuk disampaikan. Yang kemudian membawa pada kalimat berikutnya yaitu menghindari yang sudah jelas gitu. Eee, ada salah satu studi yang dilakukan di 2008 namanya Economic eee, Sanitation Impact (ESI) dan sudah beberapa kali juga di-update. Setahu saya ini sudah merupakan studi yang paling jelas memaparkan tentang apa yang menjadi dampak dari sanitasi buruk dan itu memang sudah jelas gitu. Tapi saking seringnya kita berkutat dengan isu air limbah atau isu sanitasi, jadi seolah-olah mengitari dari fakta-fakta yang ada. Kita coba pendekatan dari berbagai aspek, tapi kemudian hal yang jelas yang memang kita tahu bahwa sebenarnya kondisi ini tidak boleh dibiarkan eee, begitu saja. Itu yang saking jelasnya kita tahu, tapi kemudian eee, ya untuk mencapai pemahaman itu kita mesti bergeser ke beberapa sisi secara bersamaan atau secara simultan mungkin ya. Lalu pesan yang disampaikan memang selama ini selalu disiapkan eee, supaya tetap sesederhana mungkin. Kalau dulu waktu saya masih jadi pembuat presentasi di sekretariat di Pokja Minum Penataan Lingkungan itu, pesan pertama yang saya buat tentang kerugian sanitasi buruk adalah eee, membandingkan antara jumlah tinja yang masuk ke badan air dengan ukuran dari gajah dewasa. Nah itu maksudnya perbandingannya supaya melihat kira-kira apa sih dampaknya, sejauh mana ini menjadi sesuatu yang sangat buruk. Nah sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan sudah banyak dan tidak hanya oleh saya saja. Jadi ya teman-teman yang lain, dari institusi yang lain, dari mitra-mitra pembangunan yang lain juga mencoba dan semua mencoba untuk memberikan pemahaman yang relevan gitu. Tapi ya kendalanya memang selalu ada. Dan yang paling baik yang saat ini dilakukan adalah merespon permintaan untuk menjawab dari permasalahan itu seperti apa. Jadi ya ini yang kita lakukan secara berulang-ulang di eee, di sektor air limbah. Silakan Mbak Andri. Oke, jadi ini lini masa untuk memperlihatkan kira-kira apa yang sudah dilakukan selama 20 tahun terakhir. Silakan Mbak. Tadi berkaitan dengan 60 tahun TLITB, mohon maaf ketika saya menyiapkan timeline ini, tidak semuanya saya masukkan karena ini juga sudah banyak dan saya hanya mengandalkan pengetahuan saya selama masuk ke sektor air limbah saja. Jadi, ini adalah contoh-contohnya. Dari tahun 90 misalnya kita sudah tahu ada Joint Monitoring Program dari UNICEF dan WHO yang mengukur tentang pencapaian dari sektor air minum, air limbah, dan perilaku hygiene di dunia. Lalu kemudian beralih ke yang lokal, ada IPLT-IPLT yang pertama kali terbangun di Indonesia. Sebenarnya catatan yang lebih dahulu ada di tahun 70-an, 79 atau mungkin ada yang lebih awal lagi, tapi ya sepengetahuan saya ini adalah catatan pembangunannya untuk IPLT Nipah-Nipah di Makassar dan IPLT Putih Cempo di Kota Surakarta. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang berkenan untuk memperbaiki atau mengupdate faktanya silakan. Lalu ini tahun 98 saya juga belum masuk himpunan waktu itu, tapi dari informasi salah satu rekan
kayaknya waktu saya masuk himpunan juga masih ada sih kalendernya, kalender Waspolo Facility yang pertama ini salah satu proyek pendampingan air minum dan air limbah yang paling awal ada di Indonesia di tahun 98. Lalu di tahun 2003 ada proyek untuk Sanimas atau sanitasi masyarakat yang waktu itu membangun ipal-ipal komunal, sekarang dikenal sebagai spalitie permukiman, yang sangat dibutuhkan atau menjadi andalan untuk program pemerintah Indonesia di kala itu. Dan ada program berikutnya juga ada WSS League, ini sama masih orientasinya juga untuk air minum dan air limbah untuk low income community, masyarakat berpenghasilan rendah dulu masih istilahnya. Dan pada tahun 2007 oke, pertanyaannya terima kasih dari Ibu Reni atau Mbak Reni ya, nanti akan saya coba jawab. Lalu tahun 2007 ada KSN pertama diselenggarakan di Jakarta dan ada model pembuatan buku putih dan strategi sanitasi kota kabupaten, perencanaan sektor air limbah dan sanitasi pada umumnya yang dikembangkan di Indonesia. Dan berikutnya tahun 2008 ada International Year of Sanitation dan juga ada Denpasar Sewerage diluncurkan oleh Presiden SBY dan program PAMSIMAS dan STBM resmi diadaptasi di Indonesia pada tahun yang sama. Tahun berikutnya lagi ada program PPSP diluncurkan, ini pengembangan lagi dari model perencanaan buku putih SSK yang sudah dikembangkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan ada goal dari RPJMN dimasukkan di situ, stop buang air besar sembarangan, sudah ada sejak tahun 2009. Selain itu tahun yang sama juga ada AKOPSI, waktu itu masih hanya Aliansi Kota Peduli Sanitasi di Indonesia, didirikan oleh wali kota yang memiliki concern terhadap sanitasi. Nah, ini termasuk salah satunya Presiden RI yang waktu itu masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Dan berikutnya di 2011 ada inisiasi pertama dari layanan Lubuk Tinja terjadwal di Makassar, di Surakarta, dan diikuti dengan launching programnya di tahun berikutnya di Kota Makassar. Lalu ada juga ya dari global ada Bill Gates yang mencoba mengeluarkan challenge untuk reinventing toilet, dan ada Global Sanitation Hackathon, ini juga salah satu yang mulai memperkenalkan tentang bagaimana IT atau pemrograman dan data punya peran untuk masalah sanitasi atau air limbah di dunia waktu itu. Di 2014 ada ada disertakan goal untuk universal access 100-0-100 waktu itu, 100% cakupan air minum, 0% sanitasi buruk, dan kalau nggak salah 100% atau 0%-nya untuk yang salah satu lagi untuk yang jadi ada 100-0-100, dan dari program itu juga diluncurkan program Kotaku untuk yang permukiman kumuhnya. Dan di 2015 waktu itu teman-teman dari Pokja MPL masih menyelenggarakan KSAN yang edisi TEDx waktu itu, dengan juga di tahun yang sama dikenakan mengenai konsep Sunburger dan pergantian dari MDGs ke SDGs. Dari goals untuk RPJMN yang menetapkan tujuan pengelolaan air limbah yang lebih advance dari 5 tahun sebelumnya. Jadi 2009 stop BABS, 2014 ada universal access, dan 2019 kemarin ada sanitasi aman. Nah, ini masih terus berkembang sampai sekarang. Silakan Mbak Andri, kita masuk ke slide berikutnya. Semantik ini saya mau menjelaskan tentang, saya menemukan ada dua hal di sini. Yang pertama, konsep 4.0 ada yang
konteks industri, dan kedua ada 4.0 yang untuk sanitasi juga waktu itu dikeluarkan oleh mohon maaf saya lupa penulisnya, tapi ada jurnal yang waktu itu bisa kita akses lebih mengupas tuntas mengenai apa sih yang namanya sanitasi 1.2.0 sampai sanitasi 4.0. Silakan Mbak Andri. Nah, kita masuk dari yang konteks industri dulu. Jadi ada 1.0. Nah, cirinya adalah konsep mekanisasi. Jadi kalau diadaptasi ke pengelolaan air limbah, saya menginterpretasikannya sebagai hal-hal yang memungkinkan penyediaan layanan air limbah. Jadi ini termasuk layanan lumpur tinja juga. Jadi kalau di kita ini penguncinya ada di teknologinya gitu, atau di keberadaan infrastrukturnya seperti apa. Di kota kabupaten yang sudah memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT, kemungkinan penyediaan layanan LLTT atau Vehicle Management itu lebih mudah untuk dikembangkan. Lalu kemudian infrastruktur berikutnya yang tidak kalah penting adalah harus ada tangki septik yang kedap untuk disedot. Kita temui di tahun ini ada data dari salah satu kota dampingan yang kemudian menunjukkan bahwa dari data yang dirilis secara nasional ternyata daerah tersebut tidak memiliki bukan tidak memiliki ya, tapi lebih banyak preferensinya ke arah cubluk begitu. Jadi untuk kemudian memungkinkan layanan lumpur tinja terjadwal bisa dioperasi atau diadopsi di kota tersebut, ada lompatan yang perlu dilakukan dari penggunaan cubluk ke penggunaan tangki septik. Dan itu baru bisa diikuti mungkin 2 atau 3 tahun selanjutnya setelah tangki septiknya penuh untuk kemudian dilakukan penyedotan. Dan itu 1.0-nya, jadi apa yang memungkinkan penyediaan layanan bisa berlangsung di kota tersebut. Bagian kedua, cirinya adalah 2.0 itu ada di mass production. Jadi kalau di revolusi industri 1.0-nya itu tentang mesin uap gitu. 2.0 itu tentang listrik. Jadi ada sumber energi yang memungkinkan assembly line atau kemudian bisa dibilang sebagai pembagian kerja gitu, pembagian peran. Jadi memungkinkan penyediaan layanan secara reguler kalau dalam konteksnya air limbah. Tapi kalau dalam konteksnya industri mungkin yang saya tangkap ya seperti ada assembly line, terus memungkinkan ada produksi benda atau jasa yang kemudian bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Nah, untuk konteks air limbah di Indonesia, ini kita bicara tentang kelembagaannya. Apakah memang sudah ada operator yang berdiri terpisah dari regulator fungsinya atau belum gitu, karena posisinya di sini kita memang membutuhkan operator yang dedicated. Bukan berarti kita tidak butuh regulatornya, tapi kita butuh fungsi pelayanan, dan fungsi pelayanan ini untuk kota kabupaten di Indonesia tidak bisa dilakukan hanya oleh lembaga regulator saja, karena untuk melakukan pelayanan ternyata butuh sumber daya manusia yang cukup banyak, kompetensi yang terlatih, dan juga harus diperkuat dengan siklus anggarannya supaya orang-orang yang bekerja dengan kompetensi itu bisa menerima penghargaan yang setimpal juga. Dan pembagian kerja semacam ini, pembagian fungsi regulator dan operator adalah pembagian kerja yang memungkinkan penyediaan layanan air limbah di Indonesia itu bisa berjalan reguler. Itu dari interpretasi saya seperti itu. Lalu di bagian ketiga ada otomasi. Jadi kalau di konteks Industrial Revolution itu tentang ada insepsi dari penggunaan teknologi IT, logical panel kalau nggak salah, yang memungkinkan assembly line yang tadinya berjalan secara manual kini sudah bisa dilakukan dengan lebih efisien dengan meletakkan bagian-bagian yang lebih mekanis lagi gitu. Jadi logical controller ini kalau di air limbah kita ibaratkan mungkin semacam ini ya, sistem informasi manajemen. Tapi kalau untuk di air limbah 3.0-nya tuh bicara tentang survei. Jadi
apakah pendataan pelanggannya sudah dilakukan atau belum. Nah, ini dibantu dengan si aplikasi survei. Nah, kita butuh aplikasi survei kenapa? Karena dari pembelajaran yang sudah dilakukan gitu kita terima bahwa survei yang dilakukan paperless ternyata memudahkan untuk pengelolaan data lebih efektif gitu dan bisa diperoleh dalam waktu yang lebih singkat dibanding survei yang dilakukan secara konvensional. Sementara untuk kota kabupaten yang sudah memang pengelolaan air limbahnya ada di bawah PDAM atau mungkin punya kesempatan untuk bekerja sama dengan Perumda Air Minum, itu bisa melakukan integrasi data pelanggannya dengan data pelanggan air minum sehingga bisa dilakukan billing, bundling billing. Jadi misalnya kalau sampah itu dibebankan ke tarif listrik misalnya ya. Kalau untuk atau penerangan jalan kalau nggak salah. Tapi kalau di air limbah, di kota-kota tertentu sudah ada air limbahnya dibebankan atau dikombinasikan dengan tarif air minum. Itu di Surakarta sudah dilakukan demikian, mungkin di Bandung juga sudah gitu. Dan di beberapa yang lain juga. Ini memudahkan karena eh, untuk kota-kota kabupaten yang tidak memiliki sistem billing yang sudah fix atau established, ini membantu sekali sehingga pengelolaan keuangannya bisa dilakukan secara lebih efektif juga. Gitu. Nah, 4.0-nya masuk ke bagian yang berkaitan dengan sanitasi aman. Nah, ini bagian tentang real-time monitoring-nya. Jadi, bicara tentang sanitasi aman, itu kriteria yang perlu diingat adalah tidak hanya penyedotannya dilakukan di rumah tangga, tapi dipastikan sampai ke instalasi pengolahan terpusatnya atau di IPLT. Nah, caranya untuk mengatasi aktivitas yang main mata atau nakal, misalnya dilakukan oleh penyedia jasa yang sebelumnya memang sudah lebih banyak beroperasi dengan cara-cara yang lama adalah dengan melakukan pemantauan apakah memang dari rumah pelanggan itu lumpur tinjanya sampai ke IPLT. Nah, ini dilakukan dengan bantuan aplikasi atau sistem informasi. Nah, lalu kemudian ada lagi yang sedang kita kembangkan dan masih kita upayakan sekarang adalah promosinya. Bagaimana supaya online dan offline campaign itu bisa benar-benar diterapkan dengan strategi komunikasi atau strategi pemasaran yang lebih baik. Oke, silakan Mbak Andri, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, ini berkaitan dengan tadi yang 2.0 karakternya yang saya bilang tentang pengelola fungsi operator dan fungsi regulator. Di sini bisa kita play videonya, tapi mungkin nanti nggak perlu sampai selesai, Mbak Andri, silakan. Suaranya kedengeran? Oke, kayaknya suaranya nggak kedengeran nih. Jadi nggak apa-apa. Nanti kita skip aja dulu Mbak Andri. Ini masih bisa dilihat sendiri oleh teman-teman nanti terpisah. Oke, dari video ini sebenarnya menjelaskan tentang apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengelola air limbah domestik di Indonesia. Misalnya tentang SDM-nya yang kurang atau sumber daya keuangannya juga yang tidak memadai, itu ada di sini semua. Jadi kalau teman-teman ingin tahu kenapa sih air limbah kita belum bisa dikelola secara profesional, silakan lihat di sini di video ini. Oke, lanjut lagi Mbak Andri. Nah, ini sebenarnya ceritanya tentang lanjut dari yang video sebelumnya. Ini bicara tentang pemisahan dari operator dan regulator. Setelah dari dinas, kemudian menjadi UPT, dan kemudian menjadi BLU, dan kemudian menjadi BUMD atau perusahaan daerah. Ini tidak serta-merta memilih kancing, tapi ada langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi kelayakannya. Nah, ini yang kebanyakan mungkin luput ya diperhatikan oleh teman-teman pengelola atau stakeholders yang ada di sektor air limbah. Jadi kelembagaan PLD ini kadang-kadang ada yang dipaksakan mungkin mau langsung jadi BLU tanpa
sudah pernah mengalami apa yang menjadi kendala-kendala pengelola dalam bentuk UPT misalnya. Atau mungkin nanti ada keinginan untuk mencoba menjadi PD atau perusahaan daerah. Nah, ini di dalam video yang ini nanti diceritakan sebenarnya bagaimana sih caranya memilih yang lincah dan adaptif. Di sini ada lincah itu agile dan adaptif. Jadi tidak mesti memilih satu bentuk institusi untuk apa selamanya, tapi dalam periode tertentu ini bisa semakin berkembang dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Silakan Mbak Andri. Oke. Kayaknya kita skip aja dulu lah, nggak apa-apa videonya. Kayaknya memang belum terdengar suaranya. Oke, lanjut aja ke slide berikutnya, Mbak Andri. Nah, ini ada konteks yang lain lagi tentang konteks sanitasi yang 1.0 sampai 4.0. Nanti kalau memang mau dilihat jurnalnya, judulnya apa juga bisa saya share belakangan. Jadi yang ingin disampaikan sebenarnya kalau dari diagram ini adalah lini. Jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan dari ke tahun ini sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi sudah banyak yang dicoba gitu. Jadi kalau di bagian yang pertama paling bawah teman-teman bisa lihat apa teknologi yang berkembang dari mulai 1600-an sampai ke 2011 gitu. Di bagian tengahnya ada tentang milestone-milestone yang berlangsung di tataran global, dan bagian paling atasnya ada baseline dari cakupan sanitasi layak ya, seperti ini basic services. Lalu limited services ini termasuk yang kategori sharing kalau dari JMP, dan yang safely managed ini yang kategorinya dikelola secara aman. Jadi sudah lebih tinggi lagi dari basic services atau dulu dikenal juga sebagai improve. Nah, yang membedakan antara konteks 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 ini sebenarnya tidak jauh-jauh atau tidak rumit-rumit sekali ya, atau setidaknya itu yang saya tangkap gitu. 1.0 itu bicara tentang end of pipe, jadi konvensional. Ketika waktu itu saya masih jadi mahasiswa juga diajarin tentang teknologi bersih gitu. Teknologi bersih itu beralih dari yang sebelumnya end of pipe, terus kemudian mencoba untuk meminimasi dari awal gitu. Nah, ini end of pipe berarti yang dianggap itu adalah misalnya kalau tangki septik mengelola lumpur tinjanya dianggap sebagai kotoran dan memang harus di-treatment supaya kemudian aman dibuang ke badan air. Efluennya memenuhi baku mutu. Nah, ini pendekatan yang konvensional atau end of pipe. Dan bagian yang kedua, ini bicaranya tentang sudah resource oriented. Sebenarnya sudah lebih advance lagi. Jadi kalau misalnya di awal kita tahu rantai layanan sanitasi itu ada containment, ada conveyance atau ada emptying transport ya digabung, dan ada juga treatment. Nah, ini satu mata rantai lebih advance lagi, namanya udah safely disposed dan reused. Dan posisinya di sini memang sudah mencoba bergerak untuk menghasilkan by-product yang bisa memiliki nilai tambah atau nilai jual untuk kemudian bisa diaplikasikan dalam penggunaan yang lebih luas. Hanya saja kendalanya di pendekatan 2.0 ini atau orang yang memberi istilah atau menggolongkan istilahnya dengan 2.0 ini menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang tipenya 2.0 ini tidak selalu bisa diterapkan di lokasi yang lain. Jadi ada prekondisi, ada prerequisite supaya ini bisa berhasil. Sayangnya karena beberapa prerequisite dan ini tidak bisa dipenuhi, jadi posisinya kegiatan-kegiatan atau program-program project-project yang tipenya sudah sanitasi 2.0 ini tidak bisa dikembangkan lebih lanjut dari skala pilot saja. Jadi tidak bisa di-upscale sampai tahapan yang memberikan manfaat lebih
banyak. Nah, di tahapan berikutnya kita kenal yang 3.0. Jadi ada upaya untuk mengurangi apa namanya ya? Bukan bukan agak berbeda dengan end of pipe, karena di sini dipastikan bahwa tidak memberikan beban untuk apa namanya, tidak memberikan beban untuk rantai layanan yang berikutnya, mata rantai berikutnya. Jadi kalau dahulu mungkin baku mutunya tingkatnya ada di sini gitu, yang 3.0 sudah lebih tinggi lagi, gitu, sudah lebih ketat lagi. Efektivitasnya dipertahankan, lalu kemudian diupayakan supaya upscale-nya lebih banyak. Nah, ini yang sedang dilakukan sebenarnya oleh kita. Kita sedang mencoba untuk memastikan bahwa ada upaya-upaya untuk memungkinkan bahwa pengelolaan air limbah kita bisa bergerak ke arah yang baik, termasuk sanitasi aman, gitu ya. Jadi kita memastikan bahwa tidak ada buangan yang masuk ke badan air dan membahayakan. Itu saja yang menjadi concern-nya dari 3.0. Nah, perbedaannya lagi dengan 4.0 adalah di bagian pola pikirnya terhadap atau pola pandangnya terhadap si limbahnya sendiri. Jadi di 4.0 atau disebut juga sebagai regenerative sanitation, ini bicaranya tentang buangannya dianggap tidak lagi sebagai pencemar, tapi sebagai resources atau sumber daya, gitu, material. Ini pernah saya lihat juga di pendekatan yang serupa pernah dilihat di sampah, model-modelnya circular economy juga gitu. Nah, yang diinginkan di posisi regenerative sanitation ini adalah sama seperti yang di 2.0, tapi diupayakan supaya tetap memiliki karakteristik dari yang pendekatan 3.0. Jadi tetap sustainable, bisa berkelanjutan, baik apa namanya, secara kualitas pelayanan dan juga dari keterjangkauannya juga. Jadi harus affordable, dan ini yang kemudian sedang diupayakan lagi ke arah situ. Jadi ya 4.0 di sini sifatnya sudah lebih maju lagi daripada yang sekarang sudah kita kenal sebagai sustainable sanitation, tapi melihat buangannya sebagai resources ini yang tampaknya masih belum belum bisa dilakukan dengan mudah walaupun sudah di depan mata gitu ya. Jadi ini yang masih kita kejar supaya bisa dikembangkan di sini. Yang atau setidaknya itu yang saya interpretasikan. Baik, Mbak Andri, di eh, slide berikutnya. Oke. Nah, ini terkait dengan tadi karakteristik 1.0 dari yang kepemilikan infrastruktur. Kita punya 2 video mengenai infrastruktur yang perlu ada di dalam pengelolaan air limbah, yaitu ada tangki septiknya yang kedap. Ini adalah salah satu video konten edukasinya yang dirilis waktu itu oleh USAID iOS Plus. Bisa dilihat lagi di YouTube Air Sanitasi dan media sosial iOS Tangguh yang sekarang sudah dikelola USAID iOS Tangguh. Dan satu lagi slide berikutnya, Mbak Di, minta tolong. Selain membangun tangki septik, ada juga tentang IPLT-nya. Di sini video ini memperkenalkan tentang proses pengelolaan lumpur tinja. Jadi apa saja yang perlu dipertimbangkan atau perlu dilihat dalam pengolahan lumpur tinja. Nah, ini karena kita nggak bisa melihat atau mendengar suaranya di sini, kayaknya nanti teman-teman bisa lihat saja videonya sendiri. Jangan khawatir, bahan materinya juga nanti juga bisa diperoleh. Tapi mungkin bentuknya bukan Menti ya, nanti bentuknya sudah PowerPoint atau PDF, beserta dengan link-link yang bisa diklik nanti. Silakan Mbak Andri. Oke, kita masuk ke bahasan topik-topik yang lebih advance lagi. Jadi kalau yang tadi itu di awal tentang interpretasi mendasar mengenai apa sih 1.0 sampai 4.0 gitu. Di sini saya mencoba masuk ke apa sih yang sedang kita lakukan atau sudah pernah kita coba untuk pengelolaan air limbah dan sanitasi. Dan ini juga yang kemudian akan dilanjutkan dengan bagian selanjutnya tentang apa sih yang kita bayangkan ke depan untuk dilakukan atau dikembangkan. Silakan Mbak Andri. Nah, ini adalah bagian dari
14 langkah layanan lumpur tinja terjadwal. Di sini ada 14 langkah yang sifatnya krusial bagi kota kabupaten dan stakeholders yang ingin mencoba menerapkan pelayanan lumpur tinja terjadwal di kota kabupaten masing-masing. Jadi kita mulai dengan menilai potensi kota, selalu di langkah awal yang sama, dan kita selesai di bagian ini pada perancangan pola operasi. Jadi ada menyepakati prinsip layanan, diantaranya ada menyusun konsep awal, juga mendapatkan restu pimpinan, termasuk kepala daerah, dan juga mengenali calon pelanggan dan berakhir di atau bermuara di perancangan pola operasi. Untuk kemudian dilanjutkan lagi dengan tahapan-tahapan yang sifatnya kondisional atau opsional, itu nanti disesuaikan dengan potensi kota yang sudah dipetakan dari tahap pertama, ada tahap atau langkah 7 sampai langkah 13, dan dilanjutkan lagi dengan langkah ke-14. Ini juga termasuk langkah yang opsional. Nah, saya tidak akan menghabiskan waktu banyak di sini. Silakan Mbak Andri, lagi-lagi ke slide berikutnya. Ini ada penjelasan yang lebih lengkap mengenai LLTT 14 langkahnya itu apa saja. Nanti teman-teman juga bisa lihat sendiri. Kita percepat saja mungkin ya, karena sudah 40 menit nih. Silakan Mbak Andri. Oh ya, ada lagi pertanyaannya. Oke, silakan Mbak. Teman-teman, semoga masih belum bosan ya dengan mentinya. Jadi ada 14 langkah di sini. Kalau tadi saya tunjukkan hanya sekilas, mohon maaf. Kira-kira ada yang bisa menebak nggak dengan penjelasan yang singkat tadi? Langkah 11, 13, dan 14 ini tentang apa? Silakan kalau memang ada yang bisa menebak. Langkah 1 sampai 12-nya Ternyata kecil di sama. layar. Iya, mohon maaf ya. Oke. Ada yang bilang menjalankan sistem informasi. Oke. Ya nanti ini kayaknya memang harusnya saya perbesar ya. Mohon maaf, betul tadi masukannya kecil sekali di layar. Jadi yang benar itu di langkah 11, kalau boleh mundur ke belakang Mbak Andri, itu ada ke depan sekali lagi. Oke, nggak kelihatan ya berarti. Langkah 11, 13, dan 14 ini langkah yang opsional. Jadi maksudnya ada melibatkan mitra operasi, dan ada juga ada juga launching, dan satu lagi itu satu lagi apa ya Mbak Adi? Boleh dilihat mungkin? Oh, kedua slide yang sebelumnya Mbak, maaf. Oh, memasarkan layanan. Jadi ini yang kita anggap sebelumnya terpisah, tapi sekarang dari pembelajaran tahun ke tahun kita tahu bahwa sebenarnya mitra operasi atau memasarkan layanan dan launching ini juga termasuk langkah-langkah yang krusial gitu. Jadi pemasaran layanan itu tidak bisa dipisahkan dan sangat menentukan keberhasilan dari campaign mengenai layanan lumpur tinja terjadwal. Silakan Mbak, lanjut lagi kita ke pertanyaan berikut. Oke, masih yang memimpin left side rupanya. Nah ini nggak apa-apa Mbak, lanjut aja. Ini tadi penjabaran tentang menilai potensi kota. Ini adalah tools assessment sederhana yang kita kembangkan. Jadi ada beberapa aspek yang kita perhatikan untuk setiap kota kabupaten, termasuk prasarana dan sarana, juga regulasi, institusi, pembiayaan, dan pelanggan. Nah ini kita lihat berdasarkan potensi kota kabupaten masing-masing, dan dilakukan penilaian cepat kira-kira apa-apa saja yang termasuk atau dimiliki di kota kabupaten yang bersangkutan. Nah dari penilaian potensi di awal ini kita bisa menilai atau kita bisa melihat apa-apa saja yang perlu dibenahi. Kita bisa lihat gap-nya apa saja. Jadi dari situ kita bisa menentukan strateginya untuk mengatasi gap itu apa. Katakanlah misalnya
Kalau IPLT-nya sudah ada, tapi sarana pengangkutannya ternyata minim, berarti mitra operasi itu memang sudah harus dilibatkan sejak awal. Berarti ada kemungkinan kita membuka kesempatan kerjasama dengan penyedia jasa swasta, tentu saja dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan dan prekondisi juga. Oke, kita lanjut lagi, Mbak Andri. Nah, di slide ini sebenarnya yang ingin dikemukakan adalah tantangan mengenai full cycle. Setelah 3 tahun berjalan dari periode pelayanan lumpur tinja, ini disepakati di prinsip layanan di langkah kedua, apakah 2 tahun atau 3 tahun. Nah, ada pilihan yang perlu diambil oleh lembaga operator dan tentu saja perlu didukung oleh lembaga regulator. Kira-kira apakah misalnya IPLT-nya sudah penuh, apakah masih mungkin melakukan pengembangan layanan dengan menambah pelanggan-pelanggan baru, gitu. Apakah sudah diperlukan investasi baru untuk armada-armada truk yang lebih banyak misalnya. Itu yang termasuk dalam pertimbangan full cycle, dan apakah perlu melakukan pendataan pelanggan baru atau mungkin melakukan pengembangan kelembagaannya. Nah, ini yang kemudian perlu dipertimbangkan dalam rangka melakukan full cycle untuk layanan lumpur tinja terjadwal. Jadi setelah full cycle-nya, second cycle-nya seperti apa, itu langkah-langkahnya digambarkan dalam slide ini. Silakan, Mbak. Nah, ini yang disebut dengan skema Sunburger atau sanitasi kerangka kerja layanan air limbah domestik. Jadi pada saat itu yang mengembangkan ini melihat bahwa konsep ini adalah konsep yang memudahkan para stakeholders untuk melihat bahwa ada keterkaitan antara aspek-aspek dari termasuk komunikasi atau penciptaan pasar dan juga infrastruktur dan juga dari kelembagaan. Ini keterkaitannya jelas, dan ini yang kemudian membantu lebih banyak kota kabupaten untuk bisa memetakan apa yang perlu dilakukan hingga mencapai kondisi yang ideal. Konsepnya konsep Sunburger. Silakan, Mbak. Nah, ini juga yang sedang bukan sedang ya. Jadi sudah dilaksanakan sejak pendampingan dari iOS Plus. Jadi dilakukan pemantauan mengenai sanitation index, aspek-aspeknya sama yang dilihat dengan aspek-aspek yang tadi ada di Sunburger. Jadi kita melakukan upaya untuk melakukan upaya advokasi untuk mengenalkan konsep-konsep yang lebih detail lagi mengenai institusi, termasuk misalnya ada upaya untuk melakukan insepsi isu gender dan inklusivitas di situ. Lalu untuk cakupan sanitasi juga ada upaya untuk integrasi rencana adaptasi terhadap perubahan iklim, dan untuk operasionalnya juga ditambah, tidak hanya memiliki atau memantau kondisi operasional berdasarkan kriteria apakah dia masih bisa berfungsi atau tidak, tapi juga dilihat kira-kira kinerjanya seperti apa dengan memantau kualitas effluentnya berdasarkan baku mutu yang kemudian sudah ada pada saat IPLT tersebut dikonstruksi. Nah, ini yang kemudian alat bantu yang kemudian kita gunakan atau dilakukan advokasi supaya dapat diterima oleh para stakeholders di kota kabupaten, sehingga bisa memicu diskusi yang lebih dalam tentang apa-apa saja lagi yang perlu dilakukan ke depannya selama 5 tahun atau periode-periode tertentu, supaya bisa mengejar capaian-capaian yang diharapkan, termasuk capaian sanitasi aman.
Kalau untuk cakupan sanitasi amannya sendiri, itu teman-teman mungkin kalau udah ada yang pernah dengar tentang sheet flow diagram dan rantai layanan sanitasi, kita juga mengikuti cara perhitungan yang kurang lebih sama seperti itu. Silakan Mbak Andri. Oke, pertanyaan terakhir untuk kuisnya kayaknya ya. Masih ada kesempatan untuk menyusul left side kayaknya. Ini adalah gambar dari rantai layanan sanitasi untuk sistem pengolahan air limbah domestik setempat dan terpusat. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang termasuk rantai layanan untuk SPAL DS di perkotaan? Oke, ada yang berhasil menjawab benar 2 orang, yaitu untuk pengangkutan lumpur tinja. IPALD, sambungan rumah, SPAL DT skala kawasan tertentu itu termasuk SPAL DT, jadi bukan termasuk yang kita tanyakan di sini yang SPAL DS. Sedangkan yang cubluk untuk perkotaan, ya itu tidak dimungkinkan lagi untuk digunakan, tapi untuk yang pedesaan masih mungkin dipergunakan. Silakan. Masuk leaderboard lagi ya. Oke, oh ada yang lebih advance nih sekarang. Oh, ada Rizky dan Tiger Baby yang juga mengumpulkan angka, tapi tetap saja tidak bisa mengejar si left side ini. Selamat ya, Mbak, Mas left side. Silakan Mbak Andri. Oke, sebenarnya masih ada beberapa topik lagi, tapi kayaknya saya buka dulu. Lanjut aja Mbak. Apakah ada komentar, pertanyaan, atau masukan dari teman-teman? Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Sambil saya juga baca di kolom chat. Iya. Ya, silakan nih. Mungkin untuk yang mahasiswa nih, karena kita kuliah ya, yang mahasiswa diutamakan. Silakan Bu. Ini saya nggak Silakan. tahu nih yang mana Iya, Mbak nih Mei. mahasiswa nih harusnya taruh NIM-nya ya, saya lupa tadi mengingatkan di depan. Mungkin ada teman-teman mahasiswa dulu yang ingin bertanya sambil Mas Iman melihat ya, melihat chatnya untuk persiapan menjawab. Ova, ada pertanyaan, Ova? Kalau dari saya belum sih, Bu. Ya, silakan kalau mau dijawab dulu, Mas Iman, dari pertanyaan di chat. Oke, terima kasih Mbak. Jadi, oke, pertanyaan pertama dari Ibu Reni atau Mbak Reni nih. IPLT dikelola sama Pemda Kota kah? IPLT kayak yang di Bojong Soang Bandung dan di Jalan Rasuna Said Jakarta kan dia maksudnya gitu. Oke, jadi IPLT dengan IPAL agak sedikit berbeda gitu. Ya dari influennya juga, sorry maaf, dari inputnya juga berbeda. Yang satu lumpur tinja dan yang satu lagi air limbah. Ada satu slide sebenarnya yang saya siapkan buat ini, tapi sudah saya take out. Jadi kurang lebih yang lumpur tinja memang mengelola buangan yang sudah lebih lama diolah di dalam tangki septik sehingga lebih terkonsentrasi gitu. Agak berbeda dengan air limbah yang volumenya lebih banyak, tapi kemudian konsentrasinya tidak setinggi dari konsentrasi pencemarnya tidak setinggi dari lumpur tinja. Nah, IPLT dan IPAL memang dikelola oleh operator Pemda Kota, betul, tapi di sini Pemda Kota kita mengharapkannya ada pemisahan antara fungsi regulator dengan fungsi operatornya. Dan si fungsi operator ini, kalau yang di Bojong Soang Bandung, karena kebetulan kami juga belum pernah mendampingi Kota Bandung ya, jadi kurang paham nih sekarang perkembangan terbarunya seperti apa. Tapi kalau di Jakarta yang mengelola adalah PD Paljaya. Pertanyaan berikutnya, untuk lumpur tinja bagaimana pengelolaannya sehingga tidak mencemari lingkungan? Karena saya pernah melihat di dalam kegiatan pengurasan tinja, lumpur tinjanya malah dibuang ke saluran sungai. Oke, betul sekali. Sebagai warga yang bisa saya sarankan, selain kita memang memiliki atau membangun tangki septik yang kedap, ketika memastikan bahwa ada
ada ketika menggunakan jasa sodot WC atau layanan lumpur tinja, dipastikan bahwa kita menggunakan jasa yang profesional. Jadi bukan hanya sekedar membuang itu dari rumah kita dan dibuang ke tempat lain entah kemana, pastikan yang kita gunakan jasanya adalah mitra swasta, kalau mitra swasta ya, yang bekerja sama untuk melakukan pembuangan di IPLT. Atau kalau misalnya kita melakukan atau permintaan ke UPT atau BLU atau operator air limbah lakang lainnya gitu, pastikan itu memang dari operator yang memang sudah resmi gitu. Kalau dari pemerintah sepertinya sudah lebih terjamin dan lebih terlatih begitu untuk melakukan cara-caranya, pembuangannya juga yang sesuai. Oke, ada pertanyaan, mohon share materinya. Iya, siap, nanti di share. Dari Muhammad Irfan juga sama. Dari Mbak atau Ibu Haini, ini bagaimana cara memilih opsi teknologi pemisahan lumpur dengan supernatannya, karena bisa dengan konvensional seperti InHoff atau SSC atau sistem mekanikal seperti bell press, decanter atau screw press. Wah, ini sebenarnya pertanyaan sudah sangat advance sekali ya. Kayaknya kalau memang kita mau bahas ini, nanti Mbak Haini silakan hubungi kami lagi di kesempatan yang terpisah supaya kita bisa masuk ke topik yang ini lebih dalam lah, kurang lebih. Kalau untuk yang Kapita Selecta ini kayaknya saya nggak bisa membawakan materinya yang cukup layak untuk menjawab pertanyaannya. Iya, iya. Ya baik, terima kasih Mas Imani. Saya lihat slide-nya masih banyak kayaknya. Slide-nya masih banyak Mbak, tapi lagi-lagi Iya, ini slide-nya sih sebenarnya opsional. Kalau memang nanti butuh untuk mengajukan pertanyaan atau komentar, itu masih bisa dilanjutkan untuk dilakukan sendiri nanti setelah ini. Oke. Ya mungkin mau lanjutkan ini mungkin karena tadi kita bicara tentang sistem informasi ya, sebenarnya yang udah nyampe nggak sih ya di sana gitu ya, Indonesia itu gitu. Iya, ada atau bagian mungkin tentang sistem ada informasinya. ya. Atau mungkin kalau ada materi dulu sebelumnya silakan dilanjutkan. Oke, baik. Ini berarti saya minta tolongnya ke siapa Mbak Andri? Masih ke Mbak Andri juga. Oke. Oh, ada masih. Terima kasih. Nah, ini ini indikator 43 dari Sandex tadi yang sudah dikenalkan tentang sanitation index. Jadi ini indikator mengenai integrasi isu dari kebertahanan terhadap iklim dan adaptasi untuk dibawakan ke stakeholders di kota kabupaten. Jadi kejarannya adalah bagaimana supaya bisa memperkenalkan isu kebertahanan terhadap perubahan iklim ini dan dikaitkan dengan sanitasi. Nah, di sini yang kami upayakan adalah memetakan berangkat dari jadi ini juga memang bicaranya nanti bukan tentang yang 3.0 atau 4.0 yang industrial, yang 4.0 dari regenerative sanitation, 3.0 yang tentang sustainable sanitation. Jadi bicaranya tentang apakah keberlanjutan layanannya ini masih bisa kalau dilihat nanti dari slide berikutnya juga bisa kelihatan bahwa isu kebertahanan iklim ini sebenarnya cukup relevan dengan isu, karena yang sedang kita upayakan adalah bagaimana supaya sarana-sarana air limbah yang sudah terbangun atau layanan-layanan yang sudah berjalan hingga saat ini itu tidak terkendala dengan tidak terkendala dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh Suaranya hilang Mas Iman. Iya. Suaranya hilang. Oh ya, sekarang? Nah, sudah ada. Baik. Oke, jadi mic-nya masih ada, tapi gambarnya juga sekarang hilang sedikit ya, berarti nggak apa-apa ya Mbak.
Kayaknya memang ada kendala teknisnya juga sedikit. Iya. Mungkin boleh dibantu dengan slide berikutnya, Mbak? Oke. Nah, ini tadi bicara tentang lagi-lagi adaptasi perubahan iklim dan sanitasi. Itu bicara tentang adaptasi, tapi kita memang tidak terhindar dari eh, ya perubahan iklim sendiri kan memang disebabkan atau dipengaruhi oleh emisi dari gas rumah kacanya. Gitu. Kalau dilihat dari data yang dikemukakan dari technical studies-nya eh, ya di IPCC, ini kalau dilihat di paling bawah posisinya eh, pengelolaan air limbah seperti emisi yang dihasilkan dari pengelolaan air limbah seperti juga emisi yang dihasilkan dari pengelolaan sampah itu ada di posisi yang tidak terlalu signifikan, ada di bagian yang memang kalau dilihat itu yang paling bawah, kiri bawah itu yang posisinya memang lebih rendah dibanding sektor-sektor yang lain. Nah, salah satu fitur yang kita kembangkan untuk adaptasi ini adalah kita mencoba untuk memposisikan atau mengetahui posisi pasti dari kontribusinya terhadap gas rumah kaca seperti apa, sebesar apa. Tidak untuk upaya kan belum sampai ke sana paling tidak, tapi bicaranya tentang mengetahui posisinya seperti apa. Boleh dibantu di slide berikutnya, Mbak? Nah, kenapa atau di mana sih interseksinya atau irisannya antara isu perubahan iklim dan isu sanitasi? Lagi-lagi, ya karena kalau misalnya terjadi bahaya iklim, baik itu banjir atau kekeringan, sarana sanitasi yang sebelumnya sudah terbangun bisa saja terdampak gitu. Ini ada studi yang dilakukan oleh teman-teman UNICEF tahun 2021 sempat dibawakan juga di Fecal Sludge Management Conference ke-6 waktu itu dilakukan di Jakarta, tetapi juga dilakukan secara virtual yang memperkuat temuan ini. Temuan yang sama juga kita lihat itu mungkin sekali terjadi untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Jadi bukan hanya untuk kota-kota tertentu saja dan ini membuat urgensinya jadi lebih besar lagi karena tidak melakukan aksi atau tindakan apapun sekarang itu bisa jadi akan menghilangkan atau akan menjadi kerugian ketika kita kehilangan kesempatan untuk mengejar kira-kira seperti apa namanya upaya strategis yang bisa kita lakukan. Jadi memang tidak akan mengurangi secara signifikan dari dampak dari perubahan iklimnya, tapi kalau tidak dilakukan sekarang maka bisa jadi akan lebih sulit untuk diperbaiki atau dicapai si sanitasi aman dan tujuan-tujuan pengelolaan air limbah lainnya ketika nanti tantangannya semakin sulit. Yang kita inginkan di sini, kita ingin memitigasi kerentanannya gitu. Jadi bahaya-bahayanya, dampaknya untuk memastikan keberlanjutan dari layanannya tetap terjaga gitu. Jadi kebertahanannya ini memang dirancang untuk bisa dicapai pada waktu tertentu dalam skala yang lebih spesifik juga. Silakan Mbak Andi. Bisa dibantu Mbak Andi atau Mbak Sinda? Oke, jadi ini adalah salah satu contoh yang lain dari upaya yang pernah kita lakukan di Indonesia. Ini dikembangkan teknologinya oleh teman-teman dari dari USAID IOSPOS waktu itu dengan bantuan dari ITS Tekno ya dari Surabaya, teman-teman dari ITS dengan Profesor Joni waktu itu mengembangkan konsep dewatering yang bisa digunakan untuk digunakan untuk melakukan penyedotan pada spalite permukiman atau ipal-ipal komunal yang berada pada kondisi remote dan sulit dijangkau atau tidak bisa dilakukan penyedotan secara konvensional. Jadi
yang kita upayakan waktu itu adalah bagaimana supaya pengolahan yang semestinya dilakukan di IPLT, pengolahan lumpur yang semestinya dilakukan di IPLT bisa dilakukan di lokasi. Gitu. Jadi buangan dari spalitie permukimannya, kemudian dipompa dan dibuang ke unit stasioner, diberi nama sebagai unit Sadewa ini, dan kemudian nanti setelah 2 minggu bisa dipanen. Gitu. Sementara airnya sendiri, buangannya diresirkulasi kembali ke spalitie permukiman atau ke ipal komunal, sedangkan padatannya sudah bisa dipanen nantinya. Nah, ini videonya bisa dilihat juga di air sanitasi. Kalau mau diklik sendiri nanti bisa dicoba di link yang ini. Jadi ada 3 unit, unit stasioner, unit mobile. Unit stasioner ini yang gambarnya di kanan, di tengah kanan, di tengah bagian bawah, dan unit mobile itu di pojok kiri, lalu unit pompanya di tengah atas. Nah, oke. Nah, pada saat melakukan dewatering ini, kita waktu itu masih belum membayangkan tentang kemungkinan untuk melakukan apa namanya ya, semacam reuse dari buangan-buangan lumpur tinjanya, tapi kita mengupayakan agar pengelolaan air limbahnya bisa berlanjut, sebab model-model sanimas atau spalitie permukiman atau ipal komunal yang digunakan di Indonesia ternyata masih memerlukan pengolahan lumpur tinja atau pengolahan padatan, karena di komunalnya itu tidak disertai pengolahan lumpur tinja. Nah, ini yang kemudian masih perlu dilakukan supaya masih bisa dianggap sebagai sanitasi atau bisa dihitung sebagai sanitasi aman. Nah, upaya ini ke depannya kita ingin coba lakukan dengan menambahkan komponen dari use-nya. Jadi ke depannya memang buangan dari lumpur tinja yang dikelola baik oleh dewatering maupun dari IPLT ini akan dilanjutkan juga dengan upaya-upaya untuk pengolahan dan daur ulang. Oke, silakan Mbak Andri. Ini video-video yang tadi di linknya bisa diakses. Kita lanjut aja, nggak usah diputar dulu, Mbak. Juga sama, masih bisa ditemukan nanti di YouTube-nya Air Sanitasi. Nah, ini skema yang kemudian kita bayangkan kalau kita bicara tentang pemanfaatan dari byproduct atau lumpur tinja, dari olahan lumpur tinjanya bisa kemudian kita lakukan dengan cara seperti ini. Kalau sebelumnya yang konvensional berhenti di menghasilkan air hasil olahan dan padatan hasil olahannya saja, sekarang fokusnya sedikit ada pergeseran, ada shifting supaya hasil-hasil olahannya bisa kemudian dimanfaatkan kembali. Gitu. Nah, komponen yang di bagian atas itu bicara tentang komponen teknisnya, sementara bagian bawahnya bicara tentang komponen keuangannya. Jadi kalau bisa dilihat di situ ada garis-garis juga yang menggambarkan mengenai jalur-jalur keuangan dan jalur-jalur administratif dari sistem pengolahan air limbah domestik setempat yang saling berkelindan. Nah, perbedaannya lagi di skema yang ini kita juga waktu itu mencita-citakan bahwa nanti suatu ketika kita juga bisa melakukan pengolahan grey water dalam skema SPALDS ini dengan tentunya menggunakan opsi teknologi yang tepat juga. Nah, ini ilustrasi ini dikembangkan pada saat USAID IOS Plus waktu itu mendampingi untuk penyiapan roadmap sistem pengolahan air limbah domestik setempat yang kemudian di-merge menjadi roadmap sanitasi aman dan kemudian dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Silakan. Oke, jadi fokus yang kita upayakan di bagian bawah, yaitu bicara tentang kapasitas penyelenggaraannya, jadi bicara tentang sumber daya manusianya, bicara tentang gap, kemarin ini yang ditekankan oleh Mbak Mei ke kami, teman-teman di teknik lingkungan atau di RIL gitu,
sebenarnya kita masih selalu bicara tentang kompetensi, walaupun banyak lulusan dari teknik lingkungan atau ya alumnus dari perguruan tinggi yang kemudian masuk bergerak ke sektor air limbah, tidak menjamin bahwa secara penempatan sumber daya, rekrutmen dan lain sebagainya itu diperoleh SDM yang tepat. Gitu. Kalau misalnya bekerja untuk stakeholders pemerintah daerah, bisa jadi kemudian orang yang ditempatkan di operator bukan orang yang memiliki dasar-dasar keilmuan yang tepat. Bisa jadi beda jalurnya atau mungkin beda background pendidikannya, tapi yang kita upayakan ke depan adalah bagaimana supaya kapasitas penyelenggara SPAL DS ini bisa ditingkatkan. Jadi bukan hanya bicara tentang berapa jumlahnya atau kuantitas dari lulusan yang tahu tentang air limbah domestik atau sanitasi, tapi kualitas pengetahuannya juga atau kompetensinya juga. Oke, silakan Mbak, boleh dibantu lagi. Mas Iman, ini mikrofonnya agak mendem. Iya Mbak, masih mendem? Iya, masih agak mendem. Kita perbaiki lagi ya. Masih mendem, Mbak? Sudah baik sini ya? Iya, sudah agak lebih baik. Jadi yang kita upayakan ke depan adalah untuk mencapai target yang tadi 1 juta orang mendapatkan akses sanitasi aman dalam periode dekat ini kita mengupayakan bagaimana melakukan peningkatan operator. Lagi-lagi peningkatan status operator dari yang tadinya mungkin belum ada UPT, kemudian menjadi ada UPT, atau dari sudah ada UPT menjadi BLU, atau mungkin kemudian kita integrasikan dengan perusahaan atau perusahaan daerah air minum untuk memperoleh lebih banyak pelanggan. Dan termasuk kita akan mencoba menyiapkan grand design yang bisa memetakan kesempatan bekerja atau istilahnya peta okupansi dan skema kompetensi yang memungkinkan lebih banyak lulusan tapi lebih banyak sumber daya manusia yang bekerja di sektor air limbah ini memiliki kompetensi yang memadai juga. Silakan Bandi. Nah, ini satu yang tadi kami siapkan sebenarnya untuk selipan saja, jadi ya ini tidak mudah gitu, tapi ya seperti yang disampaikan oleh Intan Lembata gitu, sifatnya begitu sulit. Silakan Mbak. Oke, satu lagi mungkin. Maaf, 2 lagi Mbak, boleh diklik lagi. Kayaknya komentarnya kita hold dulu, lanjut aja. Ini juga kita skip aja dulu. Nah, ini bicara tentang sistem informasi manajemen atau MIS yang digunakan atau dikembangkan oleh teman-teman di USAID IOS Tangguh. Nah, ini adalah contoh dari web portal yang digunakan oleh pemerintah Kota Bogor, dan dari web portal ini kita bisa mengetahui beberapa informasi termasuk sebaran pelanggan, positioning truk yang terakhir, gitu. Dan ini sangat membantu untuk operator dalam melakukan pekerjaannya. Nah, ini kalau di teman-teman Kota Bogor, mereka masih menggunakan web portal dan aplikasi-aplikasi MIS yang disiapkan supaya bisa menunjang operasionalnya sehari-hari. Silakan Mbak, mungkin satu slide lagi. Nah, web portal kegunaannya ada di sebelah kiri, tuliskan. Lalu selain itu kita punya juga aplikasi truk, maksudnya aplikasi yang selalu dibawa oleh jurumudi, dan juga aplikasi yang
ada atau dimiliki oleh petugas di IPLT. Jadi untuk memastikan lokasi terakhir truk bisa diketahui, real monitoring sistemnya kita mengandalkan kombinasi dari ketiga aplikasi ini, termasuk web portal tadi yang memantau dan inputnya dilakukan oleh aplikasi yang dipegang oleh operator jurumudi dan juga operator di PLT. Silakan, Mbak. Ini skemanya kurang lebih, jadi ketika berada di rumah pelanggan, ketika ada permintaan di rumah tangga, itu kemudian masuk permintaannya dan kemudian dijadwalkan supaya bisa dilakukan penyedotan oleh petugas IPLT, dan kemudian nanti di posisi pelanggan itu juga bisa dipantau posisi truk terakhirnya ada di mana. Silakan, Mbak. Mohon maaf ya kalau misalnya ini agak cepat dan sedikit loncat-loncat. Biasanya kita sampaikan ini lebih lama, tapi karena memang bahannya harus di-compile supaya masukannya lebih banyak, kita juga nggak bisa detail untuk satu persatu menjelaskan ini apa, nanti mungkin kalau ada kesempatan berikutnya kita bisa lihat lagi. Silakan. Oh, oke. Ada pertanyaan ya. Kenapa penggunaan aplikasi tidak lebih efektif dari web portal? Ini kayaknya saya jawab saja sendiri ini Mbak Sinta. Nah, jadi ternyata dari pembelajaran yang kita tahu, aplikasi itu tidak mudah dan tidak murah gitu. Untuk penggunaan di smartphone saja, pengembangan aplikasi tertentu ternyata membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dengan operational sistemnya gitu. Jadi kalau sekarang misalnya operational system di Android tipe tertentu, setiap sekian tahun sekali harus diperbarui lagi, dan itu bukan sesuatu hal yang bisa dianggap murah atau bisa diinvestasikan oleh pemerintah daerah. Nah, itulah mengapa kecenderungannya kita mengembangkan atau menggunakan aplikasi yang menggunakan juga web portal di sini. Lanjut aja, Mbak. Oke, kendala operasional dari MIS LLTT di UPTD. Nah, kenyataannya seperti ini nih, kalau misalnya servernya yang tadi adanya di UPT, biasanya nggak ada anggaran untuk perawatan servernya. Tapi kalau ditempatkan di dinas induk, belum tentu juga ada staff IT yang dedicated di sana. Kalau kita titipkan ke dinas Kominfo, biasanya nanti akan ada isu juga dengan dinas induknya. Kalau misalnya advokasinya kurang pas, ya nggak dapat. Gitu. Sementara kalau harus sewa cloud atau ya cloud computing atau cloud server, biasanya muaranya lagi-lagi anggarannya tidak memadai. Demikian juga untuk penyediaan smartphone, karena tidak semua UPT atau operator di daerah itu punya anggaran untuk penyediaan smartphone, jadi biasanya jadi perlu ada digunakan dari milik pribadi drivernya atau petugas dari IPLT. Nah, ini kendala-kendala klasik yang kita temukan saat mencoba menerapkan MIS di UPT PAL. Nah, ini juga coba kembangkan supaya masih bisa diatasi dengan cara-cara yang paling sederhana. Ini di USAID iOS Tangguh sepertinya akan kita keluarkan juga aplikasi yang sifatnya offline, yang pengembangan dari aplikasi awal supaya memungkinkan kekurangan ini bisa diatasi. Silakan, Mbak. Ini kayaknya udah masuk ke topik yang masuknya ke topik pergantian dari tangki septik. Saya mau ceritanya mungkin bicara tentang ininya aja langsung ya. Kalau dihadapkan pada pilihan apakah mau mengganti cubluk dengan tangki septik, baru, biasanya orang-orang akan lebih memilih ganti aja cubluknya, karena lahannya yang tersedia tidak selalu luas gitu. Jadi kalau memang masih bisa menggunakan posisi yang lama, ya kenapa enggak gitu. Nah, ini yang kemudian
kalau misalnya dilakukan pemilihan opsi sistem tanpa pertimbangan yang memadai, biasanya jadi pengalaman kita di lapangan ternyata upaya untuk mengganti dengan memperbaiki tangki septik ini, memperbaiki cubluk menjadi tangki septik itu ternyata tidak lebih murah dan tidak lebih mudah ketimbang mengganti langsung. Itu yang kemudian kita coba untuk siapkan informasinya dalam bentuk opsi pemilihan langkah untuk pergantian atau perbaikan tadi dengan cara seperti ini. Ini slide berikutnya yang langkah keduanya. Kebetulan ini juga dibantu waktu itu oleh teman-teman dari GESI ya, dengan Pak Sony dari ITB juga. Kayaknya ngajar di mata kuliah ini juga ya Mbak Mei. Oke, silakan di slide berikutnya. Slide berikutnya lagi aja Mbak. Nah ini udah bicara tentang swasta. Nanti bisa dilihat, dibaca sendiri, kira-kira penghambat dari penyediaan layanan, kenapa swasta enggak. Ini penghambatnya ada di slide yang ini, sementara benefitnya ada di slide berikutnya lagi. Silakan Mbak. Dan lanjut lagi aja. Ini bagian untuk mengetahui kapan sih kira-kira kita bisa memprediksi kebutuhan untuk bermitra. Oke, lanjut lagi. Pola-pola yang berkembang saat ini masih terbatas di penyediaan layanan penjunatannya dan pengangkutan, tapi bukan tidak mungkin ke depannya kita ingin mencoba untuk mengembangkan tipe kolaborasi yang lain dengan pihak swasta. Bukan hanya penyedia jasanya, bukan hanya operatornya, mungkin nanti bicara tentang peran swasta sebagai financier atau sebagai kontraktor atau apapun, mungkin bisa juga dikembangkan tidak hanya di mata rantai pengangkutan, tapi juga di mata rantai pengolahan. Cita-citanya demikian. Silakan Mbak. Oke, lanjut lagi aja. Sama. Lanjut lagi. Oke, kayaknya ini udah slide terakhir Mbak Mei. Kayaknya sudah jam 1 juga. Jadi kalau nanti teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dituliskan saja di slide-slide yang ada di Menti ini. Bisa saya lihat lagi dan saya coba jawab. Mungkin hasil jawabannya nanti saya sampaikan juga ke Mbak Mei supaya bisa disampaikan di mata kuliah yang berikutnya. Terima kasih Mbak Mei. Ya, terima kasih Mas Iman ya. Jadi kemarin dari rencana sekitar 40 menit, ternyata 2 jam tidak cukup juga ya. Maaf Mbak Mei. Iya, kemarin waktu 40 menit slide-nya cuma 20, saya tambahin jadi supaya nggak habis bahan omongannya. Oke, ya terima kasih banyak ya. Ini kita dalam 2 jam ini mencoba melihat nih tentang fecal sludge management, tapi dari cara pandang yang berbeda. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Iman dan teman-teman dari USAID Tangguh begitu ya. Karena dari slide dan tadi penyampaian ini sebenarnya banyak menyampaikan atau juga memperlihatkan gitu ya bagaimana karakteristik ya dan hal-hal yang kita butuhkan dalam menghadapi industri 4.0 tadi ya. Jadi bagaimana kita harus berpikir kreatif gitu ya, berpikir kritis terhadap permasalahan yang ada begitu ya. Kemudian bagaimana kita harus kreatif juga untuk menyampaikan ya, untuk mengembangkan teknologi dan juga untuk menyampaikan gitu ya, campaign dan lain-lain tadi juga udah dibicarakan oleh Mas Iman. Kemudian juga bagaimana kita juga harus jadi orang atau lembaga yang ada itu juga harus adaptif dan juga harus lincah gitu ya dengan kondisi yang ada saat ini ya. Kemudian juga tadi banyak ya dibahas ya hubungan antara fecal sludge management dengan isu-isu terkini saat ini ya, apakah berkaitan dengan gas rumah kaca begitu ya, kemudian berkaitan dengan mungkin
ke circular economy tapi ke arah sanitasi gitu ya Mas Iman ya. Jadi ini nanti mungkin bisa kita lanjut ya karena itu bidang yang saya sangat tertarik di situ gitu. Nah itu jadi ini teman-teman ini soalnya sebagian besar nih pengikut kuliah Kapita Selekta ini yang mungkin dalam 1-2 bulan ini harus bikin proposal TA gitu ya. Jadi ini mungkin bisa jadi ide tersendiri buat teman-teman karena ini udah ada beberapa teman-temannya yang menghubungi saya juga ya untuk TA gitu ya. Jadi ini menarik ya bagaimana kita bukan hanya berpikir tentang sistem informasi gitu ya Mas Iman yang ternyata memang implementasinya itu masih cukup sulit ya dan termasuk tadi ya bicara tentang kendala operasional dari mulai anggaran, SDM, institusi yang membawahi dan sebagainya ya mungkin kita butuh ide-ide yang jauh lebih kreatif lagi untuk mengatasi kendala-kendala seperti itu gitu ya. Tapi juga bagaimana kita berpikir juga untuk teknologi untuk mereuse ya atau mensirkular produk-produk ke sanitasi di depan. Jadi sanitasi waste itu as resource gitu. Jadi bukan cuma di sampah aja tapi di produk sanitasi lainnya gitu ya terutama di air limbah. Ini Mas Iman ada mungkin terakhir nih ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang masih ada. Ini dari Pak ini begitu ya. Ini kayaknya dan juga mungkin bisa share materinya juga saya nggak tahu nih apakah share yang di-share sama ini dengan yang kemarin sudah dikirimkan. Tapi untuk mahasiswa Anda bisa dapat materinya nanti ya dan temannya di EduNext nanti saya sampaikan. Materinya sebenarnya sudah ada semua di yang kemarin, Mbak. Cuma yang video-videonya belum saya masukkan semuanya. Jadi kayaknya sih habis ini kalau mau lihat lagi di Mentinya, kayaknya silakan aja gitu. Mestinya bisa ya. Kalaupun enggak, nanti saya coba masukin linknya. Atau kalau mau browsing sendiri di YouTube Air Sanitasi, itu YouTube yang dikelola oleh USAID Ayos Tangguh. Dan medsos-medsosnya juga ada di Twitter dan Facebook juga biasanya ada konten-konten itu juga. Dan ya siap Mbak, kalau pertanyaannya sih kayaknya ini sudah dibantu jawab oleh Mas Endro, ini senior saya di sini juga, Mbak Eni tadi. Terima kasih. Oke, nanti Pak atau Mas Sony nanti kita coba untuk komunikasi lagi ya kayaknya untuk posisi ini. Oke, ya jadi mungkin nanti akan dijawab lebih lanjut gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin bisa saya tutup dulu ya. Kalau nanti mau sambil di-share Mas Iman materinya, ini tidak jam 1 tidak langsung saya matikan gitu ya. Ini tapi mungkin teman-teman mahasiswa sudah ada masuk ke kuliah lainnya gitu ya. Baik. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari USAID Ayos Tangguh diwakili Mas Iman yang sudah hadir di sini. Kirim salam juga untuk Pak Sofyan ya. Terima kasih banyak atas materinya pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat teman-teman yang mengikuti Kapita Selekta dan juga teman-teman alumni ataupun umum yang masuk melalui link alumni ya yang dikirimkan kemarin gitu. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya dan membantu memberikan gambaran buat kita situasi yang ada saat ini dan membantu juga memberikan ide-ide ya yang apa yang bisa kita kembangkan di depan gitu ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman. Silakan Mas Iman kalau ada link yang mau dibagi. Oh iya. Oke. Sebentar ya Mbak. Saya coba siapin di Drive aja ya. Oke, boleh. Oh, ini ada Pak Faris juga, Mas Faris. Halo Ibu Mai. Kakak Iman, atur nuhun. Halo. Ada yang masih sibuk dia cari buat link. Iya nih. Bu Mai, sehat Bu Mai? Alhamdulillah, akhirnya sehat juga ya. Minggu kemarin agak berantakan sih. Oh, setelah lustrum itu ya?
Enggak begitu aku sakit. Alhamdulillah udah baikan Bu ya. Ya, alhamdulillah ini terkena juga itu batuk pilek yang lagi tren Lagi saat rame. ini. Yang menghantam juga. Mas Faris, ada ini nggak ya kalau kira-kira untuk pengelolaan sampah yang berkaitan dengan 4.0 nih? Ada kontak nggak ya? Berarti Ini sesuatu kita yang lebih advance ya. ini limbah padat belum ada nih. Dari kemarin temanya air limbah ya, industri. Harusnya banyak sih alumni yang bisa. Tapi dari kemarin ditanyain tuh para anunya nggak ada kontak yang masuk ke saya, jadi saya nggak bisa siapa nih gitu ya. Ntar ya, saya lagi Kebijakannya ke memikirkan. depan, kebijakan ke depannya juga seperti apa? Nanti Japri Bu Mai. Ya, Aku sih alumni banyak banget yang di bidang sampah juga mungkin nanti. Dan mazhabnya macam-macam ya kalau persampahan. Jadi kita perlu lihat juga mana yang paling pas buat teman-teman mahasiswa. Ya sebenarnya ini kan memberikan gambaran kepada mereka ya. Jadi ke depan ini loh yang Anda hadapi gitu ya. Terus apa yang Anda harus siapkan gitu sebagai calon lulusan kan gitu ya. Karena kan banyak hal-hal ya kayak misalnya sistem informasi kita tuh kan sebenarnya lebih ke arah user ya. Tapi kita harus ngerti juga kan gitu ya. Harus ngerti itu tapi nggak bisa diajarin di kampus ya, nggak cukup ya kurikulumnya kalau ngajarin itu semua gitu. Jadi mereka harus prepare ya kalau hal-hal seperti itu mereka harus prepare juga kan gitu ya. Itu hal-hal yang mungkin perlu di teman-teman ya dengan bahwa kita coba mungkin kesannya seperti acak ya yang kami kasih materinya gitu ya, tapi ada benang merahnya sebenarnya ya. Terutama ya. Izin udah saya share di chat ya. Ya. Oke.